Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu fil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kula gantosi duka Ustaz sinten niki ya? Nggih. Ustaz Firmanto nggih. Nggih pagi tadi kula wau ditelepon kali Pak Pri niku. Nggih insyaallah siap. Bismillah pun ngoten. Nggih atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala saged rawuh meskipun dalam keadaan hujan cukup lumayan lah, rahmat Allahnya nggih. Nggih mulai sadereng asar sampun Jawa Pak ngen kula wau nggih, daerah Pungging pun daerah Pungging atas niku sampun belum asar udah hujan. Mohon maaf karena dadak tadi saya tidak bisa menyiapkan makalah nggih. Hanya saja saya mengulang pengantar saya yang di Al-Basit kemarin, Sabtu kemarin itu kajian sirah. Sebelum kajian sirah itu saya kasih kata pengantar. Saya mengulang lagi meskipun yang rawuh nggih sebagian besar sampun rawuh di sana ngoten nggih. Gitu nggih. Tapi sebagian kan dereng kan nggih. Jadi saya ulang nanti saya tambah lagi nggih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengulang sedikit bahwasannya agama, atau kalau orang Melayu menyebutnya ugama. Okay. Kalau kita agama, kalau orang Melayu itu ugama. Okay. Jadi agama khususnya di sini wabil khusus Islam itu yang ditanzilkan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya bukan agama pendatang. Okay. Sebagaimana yang terjadi beberapa waktu yang lalu banyak tersebar bahwasanya Islam itu agama pendatang, bukan agama murni Indonesia. Jadi kalau mau jujur tidak ada semuanya Pak, gitu, nggak ada semuanya kan gitu. Nah, cuma di dalam konsep akidah kita, di dalam keimanan kita itu satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah itu ya Islam. Meskipun Pak penyebutannya itu berbeda-beda. Kalau untuk Nabi Ibrahim itu disebut oleh Allah milah, millata Ibrahima hanifan. Tapi penerjemahannya itu agama, sebenarnya kurang tepat. Milah itu bukan agama sebetulnya, ada perbedaan. Tapi khusus untuk Islam itu digunakan kata din, Pak. Semuanya, Pak. Inna dina indallahil Islam, pertama. Yang kedua di surat yang sama Ali Imran, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan. Di lain surat al-yauma akmaltu lakum dinan, gitu kan. Kemudian di surah Shaf, ini saya bawa tafsir Jalalain supaya ringkas. Kalau satu tafsir yang saya dikasih itu 3 jilid Pak, ribet. Nah, saya ambil yang 1 jilid aja. Itu oleh Allah disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzi arsala rasulahu, wa utawi Allah alladzi zat atau kang arsala kang wis ngutus sapa Allah sapa zat rasulahu ing utusane. Jadi Allah sudah mengutus yang namanya apa? Utusan. Rasulun di situ mufrad. Mufrad berarti di situ siapa di situ? Rasul itu sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walladzi arsala rasulahu bil huda. Allah mengutus Nabi Muhammad bil huda dengan membawa petunjuk. Wa dinil haq, dan membawa agama yang benar. Agama apa di situ? Islam.
Jadi Islam itu bukan pendatang. Islam itu bukan agama apa namanya baru sebetulnya. Jadi betul-betul Islam itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam kajian antropologi, Pak, antropologi itu banyak agama-agama yang baru yang diciptakan oleh manusia, gitu, atas rasa, cipta rasa dan sebagainya, kan, gitu. Tiba-tiba dia berkholwat, gitu, ada bisikan sedikit, nah, dia menciptakan agama baru, gitu, ya macam-macam, gitu. Kalau zaman dulu yang pernah sering kali saya sampaikan, yang sudah diputus fatwa oleh MUI sesat diantaranya dulu itu diantaranya Lia Eden itu, Pak, Semerat gitu, yang Lia Eden. Waktu itu saya membeli majalah namanya Media Dakwah, Pak, yang diterbitkan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia BDII itu, Pak. Itu diputus Lia Eden yang mengaku sebagai Jibril, yang mengaku sebagai ibunya dari Isa Al-Masih. Nah, itu diputus, Pak. Kemudian Ahmad Musaddiq dan sebagainya yang mengaku sebagai Nabi dan lain sebagainya, menciptakan agama-agama baru. Dan yang terbaru ini yang orang Dayak ini, yang tatoan itu kan, gitu kan, itu. Jadi mengatakan semua agama sama. Itu kan juga kalau semua agama sama sudah saya pernah bahas tentang masalah pluralisme, gitu. Kalau pluralis ya memang betul kita menerima pluralis, tapi kalau pluralisme enggak. Buktinya apa? Kita ini pluralis, ada suku Jawa, Sunda dan sebagainya. Kita menerima apa? Menerima perbedaan, macam-macam lah gitu. Tapi kalau pluralisme yang menyatakan semua agama benar, enggak. Jelas inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala, gitu kan. Siapa yang nyari agama selain Islam, oleh Allah disebut ada lamnya kan situ. Fala yuqbala, tidak akan diterima. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah pentingnya kita memahami bahwasanya agama yang diturunkan oleh Allah ya itulah Allah. Sebab apa? Allah itu dalam tauhid kita, dialah Allah yang apa? Yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah Rabbul Alamin, yang menguasai seluruh alam raya dan sebagainya. Ya, maka penting Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita memahami ini semuanya supaya apa? Supaya kita ini orang Islam mempunyai jati dirinya sendiri. Jadi kalau kita mengatakan ikut-ikutan, ya, Islam harus mengikuti ya budaya sini, ya keliru sebetulnya. Islam itu tidak menolak kebudayaan. Sepanjang sejarah banyak Islam itu ya dari Nabi Muhammad SAW, kemudian sampai Khalifatul Rasyidin itu, ya, 4 khalifah dilanjutkan khalifah berikutnya, itu terbukti apa? Islam itu menerima kebudayaan. Jadi Islam itu meskipun Islam diturunkan oleh Allah, tapi Islam menerima kebudayaan. Jadi jangan sampai Islam ditarik harus mengikuti budaya, bukan, tetapi apa? Budaya harus mengikuti agama Islam. Makanya contoh di sini kebudayaan Islam ini yang ditulis oleh cendekiawan kita, mantan Perdana Menteri pertama, Allah yarham, Bapak Dr. Muhammad Natsir, Ketua Pendiri Dewan Dakwah Islam Indonesia itu, ini kebudayaan Islam. Bagaimana Islam itu menerima apa? Berbagai budaya, termasuk Bapak sekalian khalifah-khalifah baik di kalangan dinasti Abbasiyah itu banyak apa? Mengundang cendekiawan-cendekiawan di luar Islam untuk apa? Membantu Islam dengan menerjemahkan berbagai karya-karya, Pak. Tapi disortir, Pak. Budaya-budaya itu disortir di dalam agama mana yang cocok, mana yang tidak cocok dan lain sebagainya. Semisal di sini saya sebutkan di antaranya yang paling banyak itu terjadi adalah pada masa dinasti Khalifah Al-Mansur. Jadi Khalifah Al-Mansur itu banyak menerima kebudayaan-kebudayaan dari Yunani, ya.
dari orang Persia, orang Hindi dan lain sebagainya, Pak. Itu. Dan di bawah Khalifah Al-Mansur ini terjadi banyak sekali penerjemahan, Pak. Makanya penting umat Islam ini juga menguasai bahasa. Penting, Pak. Kadangkala kita ini umat Islam ini malas bahasa. Ojo mana bahasa Quran malas kok, gitu. Padahal penting tuh. Ya. Masa kalah dengan orang-orang orientalis, Pak. Orang orientalis itu mempelajari bahasa Arab, Pak. Jangan semerap kitab ini. Kitab Al-Mu'jam Mufradat li Hadisin Nabawi. Itu dulu saya lihat kitabnya itu sekitar 9 jilid, Pak. 9 sampai 12 jilid, Pak. Itu yang ngarang bukan orang Islam, Pak. Yang ngarang bukan orang Islam, orang orientalis. Tetapi dipakai oleh kita. Ulama-ulama kita banyak memakai itu, Pak. Jadi Mu'jam Mufradat li Hadisin Nabawi itu adalah kitab kamus, Pak. Kitab kamus, misalkan kita mencari hadis mansan nasunatan hasanatan, dicari di situ kata sanah atau sunnah itu, Pak. Nanti ketemu, Pak. Hadis ini terdapat di kitab mana? Siapa riwayatnya? Seperti itu, Pak. Itu yang ngarang bukan orang Islam, tapi orang orientalis, menguasai bahasa Arab, Pak. Itu, Pak. Jadi banyak di beberapa fakultas-fakultas di Eropa itu yang mengajarkan bahasa Arab lebih fasih daripada kita. Makanya penting, Pak. Ada yang belum bisa bahasa Arab? Saya yakin semuanya bisa. Masa sama-sama sakit. Bukti ini Al-Fatihah sakit. Al-Fatihah kan bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Jadi penting, Pak. Jadi jangan sampai ya minimal kita belajar bahasa Arab. Itu penting. Selain bahasa Arab juga belajar bahasa-bahasa yang lain, Pak. Itu. Kalau kata dosen saya dulu, lelong pasport pour le monde, dalam bahasa Prancisnya seperti itu. Jadi lelong bahasa itu pasport, kunci pour le monde, untuk menguak dunia. Gitu. Le monde itu dunia, Pak. Itu monde itu dalam bahasa Prancis itu dunia. Gitu. Jadi dulu ya umat-umat terdahulu gitu, setelah zaman Nabi sampai dinasti Khalifah Abbasiyah itu luar biasa, kemajuan umat Islam itu luar biasa, Pak. Itu bahkan sampai di Spanyol yang sekarang ini Muhammadiyah Jawa Timur mau membeli sebuah gereja gitu dengan harga sekitar 45 miliar untuk dijadikan masjid. Itu menunjukkan menunjukkan bahwasannya dulu umat dulu itu pernah berjaya menguasai Spanyol, Pak. Dalam Andalusia, Cordoba namanya. Tidak hanya Andalusia, Pak. Kalau hanya Andalusia sempit. Sevilla sudah saya sampaikan, Real Madrid, Real Betis, ngomong dengan apa klub-klub Spanyol itu. Itu dulu semuanya Islam, Pak. Semuanya Islam. Nah, kemudian karena apa? Ada yang namanya kedatangan dari orang Kristiani, Ratu Isabel, nah, kemudian ada yang namanya di situ penyiksaan namanya inkuisisi, Pak. Semerap inkuisisi nyenangan. Itu saya baca di bukunya Dr. Adrian Husaini. Inkuisisi itu bagi orang Islam dikasih 3 pilihan. Yang pertama, tetap berada di Spanyol tapi diganti agamanya. Tidak boleh Islam. Boleh tetap berada di Spanyol. Ketika Ratu Isabel itu sudah menguasai Spanyol, mengapa kok bisa menguasai Spanyol? Karena umat Islam semakin hari semakin terpecah-pecah, Pak. Menjadi kerajaan kecil-kecil, Pak. Menjadi kerajaan kecil-kecil. Sehingga apa? Mudah dikendalikan. Nah,
Itu yang pertama, boleh tetap di Spanyol, ganti agama. Kedua, kalau tidak mau diganti agama, inkuisisi Pak. Inkuisisi itu ada sebuah alat penyiksaan. Papan kayu ada yang muter, ada yang datar itu Pak. Ada 2 bilah di sini Pak. Jadi tangan itu diikat di sana, ujung sana, kaki diikat Pak. Ditarik Pak itu Pak. Jadi tangannya ditarik, kaki ditarik. Nggih. Jadi ditarik itu apa nggih? Akhirnya sendi-sendi tangan ini apa? Itu inkuisisi namanya. Penyiksaan yang dialami oleh umat Islam yang ada di Spanyol. Atau dalam arti ada di Geraji, Pak. Muter itu tengah-tengahnya Geraji ya. Itu. Sret itu, Pak. Itu sampai sekarang masih ada alatnya, Pak. Itu yang terjadi di Spanyol dengan beberapa alat-alat penyiksaan dan sebagainya. Yang ketiga, mereka terusir dari Spanyol, Andalusia. Makanya ada buku namanya Keruntuhan Umat Islam di Andalusia. Itu tebal buku. Saya punya itu, bukunya cukup tebal, Pak. Bagaimana umat Islam berjaya ya di dalam Spanyol itu sekitar 8 abad lebih, Pak. 800 tahun lebih umat Islam itu di sana luar biasa, Pak. Puncak kegemilangan umat Islam itu ada di Andalusia. Makanya kemudian ada cendekiawan kita namanya Syekh Muhammad Naguib Al-Atas. Beliau kelahiran Bogor, usia 5 tahun pindah ke Malaysia. Pendidikannya murni pendidikan barat, tetapi beliau tidak ikut-ikutan barat. Saya punya koleksi kitab-kitab beliau, itu punya cukup banyak saya. Itu diantaranya ada 6 buku. Dulu saya harus ambil di Malaysia 6 buku itu, Pak. 2.500.000. 6 buku itu, Pak. Itu ada Islam and Scholarism, risalah untuk kaum muslimin. Itu kemudian asas faham agama dan akhlak. Pokoknya ada 6. Yang satu itu bertintakan emas, gitu. Ada tinta emasnya, Pak, ditulis dengan tinta emas. Itu luar biasa mahal, satu jilid cukup mahal. Itu Syekh Muhammad Naguib Al-Atas mendirikan namanya lembaga perguruan tinggi namanya ISTAK. Namanya ISTAK di Malaysia. Itu bangunannya persis seperti bangunan kejayaan umat Islam di Spanyol, Pak. Cuma sayang ISTAK ditutup sekarang. Sayang. Padahal banyak melahirkan cendekiawan muslim, termasuk yang pernah kita undang dulu di Al-Basit, yaitu Profesor Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkasi. Nah, anak pendiri Gontor itu alumni sana. Kemudian ada lagi Ustadz Dr. Syamsuddin Arif, seorang cendekiawan muda yang masih muda, mungkin lebih tua Pak Win mungkin. Kelahiran 71 beliau, itu menguasai 8 bahasa asing. Menguasai 8 bahasa asing, Arab, Inggris, Prancis, Jerman, Latin, Yunani, Syriak, Hebrew. 4 ini bahasa Semit, bahasa kuno, Pak. Kalau di Unida Gontor, beliau mengajar mata kuliah bahasa Latin, Pak. Itu penting, Pak. Mengapa kok bisa menguasai? Beliau belajar karena terkait masalah keilmuan. Di zaman dahulu itu umat Islam itu banyak menguasai ilmu-ilmu bahasa Semit, Pak. Sampai sekarang ini masih dibutuhkan. Yang namanya, Pak, dokumen-dokumen lama itu. Dokumen-dokumen lama itu banyak diantaranya berbahasa-bahasa lama. Nah, ini menandakan apa? Menandakan bahwasanya Islam itu dulunya luar biasa. Hanya saja kita ini yang di Indonesia itu, Pak, minder ketika beragama Islam. Padahal orang zaman dahulu luar biasa. Di Khalifah Al-Mansur itu banyak orang-orang Kristiani yang bekerja di bawah kekhalifahan Islam. Digaji mereka, Pak. Yang menguasai bahasa Latin, yang menguasai bahasa Persia, disuruh terjemahkan. Dari bahasa Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, sehingga apa?
Di zaman itulah kemudian umat Islam itu berhasil membangun sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas di dunia. Cuma kita saja yang sekarang ini mundur generasi berikutnya. Contoh Pak, contoh satu bukti pendidikan kita itu di saat ini itu mulai mundur Pak. Apa buktinya? Pak Natsir itu sekolah di HIS Pak, Belanda kan. Pak Natsir itu sekolah di HIS gitu Pak, pendidikan Belanda. Beliau semasa SMA di zaman Belanda itu beliau berani mendebat gurunya orang Belanda, ya, orang pendeta, debat menggunakan bahasa Belanda. SMA, Pak Natsir itu SMA, pendidikan Belanda, mendebat gurunya orang Belanda dengan berbahasa Belanda. SMA itu sudah berani mendebat gurunya yang pendeta Pak. Itu Pak Natsir. Itu bukti yang pertama Pak. Bukti yang kedua diantaranya Kiai Haji Agus Salim yang terkenal dalam sejarah beliau itu poliglot, sebenarnya poliglot orang yang menguasai banyak bahasa. Itu semasa muda beliau sudah menjadi agen penerjemah orang Belanda di Jeddah. Masih muda sudah menguasai lebih dari 8 bahasa. Sekarang ini Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, pendidikan kita mulai mundur. Mengapa? Yang pertama, kita ini kadang-kadang definisi dewasa menurut agama dan menurut negara itu sudah berbeda. Kenakalan remaja ketika usia 17 tahun masih dinamakan di bawah umur. Di dalam Islam yang namanya dewasa ketika sudah mimpi, sudah balik Pak. Coba kalau ada kenakalan remaja, masih di bawah, gimana masih di bawah umur? Dia sudah remaja, sudah bisa membedakan. Gitu. Nah, inilah Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita ini mengambil konsep itu bukan dari agama, mengambil konsep dari orang-orang Barat dan lain sebagainya. Itu. Akhirnya apa? Nah, saya mencuplik sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, gitu. Sahih Bukhari kitab Ahadisul Anbiya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW, la tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Jadi suatu saat kita akan mengikuti sunan, jamak dari sunnatun. Sunnatun itu jamaknya sunan, tradisi orang-orang sebelum kalian. Shibron bishibrin, sedikit demi sedikit. Wadiroan bidiroin, sasta demi sasta. Hatta lau salaku jukhrotobin. Andai kata mereka masuk ke dalam lubang biawak itu, la salaktumuhu, kalian pun juga akan mengikutinya. Itu. Maka siapakah mereka? Qulna ya Rasulullah al-yahudu wa nasara. Bala, atau lafaz yang lain faman. Maka siapa lagi? Nah, yang terbaru, yang terbaru pun diupload gitu. Mantan presiden kita itu beserta anaknya Pak, mantan presiden kita beserta anaknya itu ngapain jauh-jauh mengucapkan bela sungkawa di Itaewon, di Korsel Pak. Sementara korban yang ada di Malang itu tidak di ini Pak.
Ngapain jauh-jauh ke sana? Kan? Jadi inilah mengikuti tradisi-tradisi itu. Nah, makanya Islam itu yang sudah diturunkan oleh Allah, ya itulah mestinya yang kita ambil. Jangan mengikuti tradisi-tradisi, boleh tradisi yang sudah disortir oleh Islam. Makanya di sini kebudayaan Islam luar biasa ini, Pak. Saya baca di sini luar biasa. Bagaimana Islam itu menerima berbagai budaya dari seluruh bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini, Pak. Bahkan terkait misalnya terkait pengutusan Nabi Muhammad SAW, ya, ketika baginda Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau adalah yang pertama bisa bergelar sebagai Nabi, bisa disebut sebagai Rasulun, gitu kan? Nah, ini yang mendatangkan apa sekalian? Kata Nabi itu, ini sudah saya bahas di Al-Basit cukup lama, Pak. Ini, Pak. Kata Nabi yang saya ambil di dalam kitabnya Ar-Raghib Al-Isfahani itu Mu'jam Mufradat li Kalimatil Quran atau fi Ghoribil Quran, itu kata Nabi itu mengandung beberapa arti. Ini yang menunjukkan kesalian Allah itu sudah mempunyai misi dengan diutusnya Nabi Muhammad itu di muka bumi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, kata Nabi sendiri ya, ada dua versi. Yang pertama, kalau di dalam bukunya kiai kita, yaitu almarhum Allah yarham Kiai Haji Yunahar Ilyas, dalam bukunya Kitabut Tauhid. Kebetulan saya ngajar di Masjid Darussalam Gedek. Nah, saya minta kitab tauhidnya tidak usah diambil dari mana-mana, cukup kitab tauhid yang dikarang oleh ulama kita sendiri, yaitu Allah yarham Kiai Haji Yunahar Ilyas. Itu saya pakai kitab tauhid, itu yang saya pakai, bukan kitab tauhid mana apa-apa itu, okay? Hanya itu yang bersumber dari ulama kita sendiri. Beliau mengatakan ada dua, ada dari kata nabba'a. Yang pertama sini. Jadi kata nabiyun tanpa huruf hamzah itu artinya nabi. Asal katanya nabiyun atau nabiun. Menurut ulama ahli nahwu, hamzahnya itu hadaf, dibuang. Jadi nabiun, hamzahnya ini dibuang. Kata nabi tersendiri itu artinya sudah murtafiun, Pak. Sudah yang diangkat, yang mulia. Nabi Muhammad itu ya, diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul, itu mengandung arti bahwasanya beliau itu sudah menjadi hamba yang mulia. Termasuk pada peristiwa Maulid Nabi kemarin, Pak. Maulid Nabi kemarin. Mengapa Nabi Muhammad itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Mengapa Nabi Muhammad itu tidak dilahirkan di bulan Ramadan? Mengapa Nabi Muhammad itu dilahirkan pada Yaumul Isnin? Mengapa tidak dilahirkan pada Yaumul Jumat? Mengapa? Itu dijawab oleh Imam As-Suyuti. Setidaknya ada 3-4 jawaban yang menunjukkan apa? Kemuliaan Nabi selaku seorang hamba Allah, manusia biasa yang dimuliakan oleh Allah, diutus oleh Allah untuk umat ini. Yang pertama, Nabi itu dilahirkan pada hari Senin ya. Menurut Imam As-Suyuti, di hari Senin itulah khalaqallahul asjar, Allah itu menciptakan pohon. Allah itu menciptakan pohon, tumbuh-tumbuhan itu pada hari Senin. Tumbuh-tumbuhan itu adalah sebagai simbol tentang apa? Kehidupan. Gitu. Semuanya kita makan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Tidak ada, Pak. Nah, kemangan daging, Ustaz. Daging teko endi? Sapi teko endi mangane? Suka. Semuanya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Itu yang pertama. Mengapa Nabi tidak dilahirkan pada bulan Ramadan? Padahal di dalam bulan Ramadan itu apa? Ada malam Lailatul Qadar. Unzila fil Quran, diturunkannya Al-Quran. Nah, dari kata Nabi inilah
Nabi itu tidak dilahirkan di bulan Ramadan, tidak dilahirkan pada hari Jumat, disebabkan Nabi Muhammad itu kemuliaannya tidak mau dompleng. Paham ya? Nabi Muhammad lahir di bulan Ramadan, mulianya karena bulan Ramadan. Padahal enggak, Nabi itu sudah mulia, tanpa embel-embel itu Nabi sudah mulia. Bahkan banyak riwayat, mohon maaf, Nabi Muhammad SAW dan seluruh para Nabi, urusan BAB Pak, BAB-nya, kotoran fesesnya itu langsung dimakan bumi Pak. Kotoran Nabi, para Nabi itu semuanya itu tidak berbekas, langsung dimakan ditelan oleh bumi. Bedo kali kula panjenengan wis disentor ae sik ngumbul kok nang oke. Itu fesesnya Nabi itu zaman dulu kan mboten wonten to lagi. Itu sudah ditelan bumi, Pak. Keringatnya Nabi Muhammad SAW oleh ibunya Anas itu apa? Diambil, Pak. Minta tolong sahabat laki-laki apa? Diadai. Keringatnya Nabi itu diadai, Pak. Mboten ten mriki, Pak, mriki mboten sumu, adem. Nah, Kanjeng Nabi turune wis padang pasir, pelepah Purno. Nak kadung panas, kula kesah tanah suci itu tahun 2015 sama istri 50 derajat Celcius. Niku sik disentor kali kipas sing wonten banyu nih Pak niku. Nggih. Kalau zaman Nabi kadung panas, niku keringete niku diadai, Pak. Keringetnya Nabi itu dijadikan sebagai minyak wangi. Maka kemuliaan Nabi itu sudah mulia bukan karena bulan Muharram atau bulan-bulan yang lainnya, bukan karena sudah mulia dengan sendirinya. Makanya Nabiyun adalah kata an-nubuwah yang artinya ar-rif'ah, yang sudah diangkat derajatnya oleh Allah dan disiapkan sebagai penghulunya para nabi, penutup para nabi. Jadi tidak mungkin Islam itu sebagai agama pendatang. Bukti yang lain di sini, Pak. Ini saya bawakan terjemahannya saja. Dialog Muslim dan Ateis yang dikarang oleh Dr. Mustafa Mahmud. Saya punya dua, satunya yang dipinjam tidak kembali. Ada terjemahannya di sini. Apa bukti berikutnya? Di antaranya Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Terkait muqaratul adyan, perbandingan agama. Pertanyaannya adalah bagaimana nasib suatu umat, ya, nasib suatu umat yang belum pernah tersentuh Al-Quran atau yang belum pernah tersentuh yang namanya Nabi dan Rasul, dakwanya Nabi dan Rasul. Bagaimana orang Eskimo, orang pendalaman Afrika gitu, bagaimana nasibnya kaum itu? Ini bukti nanti, Pak. Nah, saya baca di sini, Pak. Ternyata Allah itu sudah menurunkan para nabi dan rasul di seluruh muka bumi ini sampai umat yang bagi kita belum tahu apakah pernah dulu di sana datang seorang nabi dan rasul, tetapi beliau bisa membuktikannya. Apa yang pertama, Pak? Ya, yang pertama di sini dia dikatakan, sudah saya pernah bahas di Al-Basi juga, supaya hafal kembali. Ada namanya di sini disebutkan suku Mau-Mau. Suku Mau-Mau, dia punya Tuhan yang namanya Mogabi. Okay. Dia punya Tuhan yang namanya Mogabi. Ketika ditanya wa ma huwa Mogabi di dalam kitab aslinya yang Arab itu, wa ma huwa Mogabi, siapakah Mogabi itu, Pak? Disebutkan di sini adalah Mogabi adalah Tuhan yang Maha Kul, wallahu ahad. Dialah Tuhan yang
esa. Bayangkan, Tuhan yang esa. Apakah itu agama pendatang, Pak? Kalau Allah sudah menurunkan seorang nabi dan rasul. Dilanjutkan kembali, Dia Tuhan yang esa, yang esa. Sekiranya tak pernah didatangi utusan yang Tuhan yang bawa ajaran yang kita terima, tidak mungkin mereka bisa mengatakan itu Tuhan yang Maha Esa. Bahwa agama yang terdekat dengan kita aja, itu aja masih punya Tuhan yang banyak kan gitu. Enak sing Tuhan itu sawah, gitu, ngurusi sawah, gitu. Dewi Sri, gitu. Enak sing Tuhan murka, khusus bagian murka, napa? Nggih, niku gitu. Urusan murka tok pokoke gitu. Enak sing bagian nuruna hujan niku wau mangke nggih. Go petir kene nggih. Kan macam-macam. Ini kalau secara antropologi, Pak, berarti Tuhan mereka banyak gitu kan. Bagi yang sudah pernah diutus utusan oleh Allah, jawabannya adalah apa? Dialah Tuhan yang esa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada suku Niam-Niam. Suku Niam-Niam punya Tuhan yang namanya Maboli. Dan jawabannya pun juga sama, Pak. Tuhan yang Maha Esa. Menurut mereka, apa yang berada di seluruh rimba raya itu seluruh bumi ini, Pak, itu dikendalikan oleh namanya Maboli, Tuhan. Bayangkan. Berarti ini apa? Sudah pernah didatangi seorang nabi dan utusan. Seluruh rimba raya itu digerakkan oleh yang namanya Maboli. Berikutnya, suku Siluk punya Tuhan yang namanya Juk. Suku Siluk punya Tuhan yang namanya Juk. Ketika ditanya siapakah Juk, sama Tuhan yang Maha Esa juga, Pak. Bayangkan. Kemudian bersifat zahir dan batin. Dia berada di langit dan di mana-mana. Maha pencipta segala sesuatu. Kan sama dengan akidah kita. Berarti apa? Dulu sudah pernah diutus yang namanya nabi dan rasul. Berikutnya, suku Dangka punya Tuhan yang namanya Nialak. Ditanya semuanya sama. 4 suku ditanya oleh Dr. Mustafa Mahmud ini, semuanya kesimpulannya sama. Tuhan yang Maha Esa. Nah, berarti apa sekalian? Makanya Nabi Muhammad itu diutus sebagai apa? Penutup para nabi dan rasul. Syariat-syariat yang terdahulu itu sudah disempurnakan oleh syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam musnadnya Imam Ahmad yang saya catat, hadis yang ke-14.104. Di dalam musnad Imam Ahmad, hadis yang ke-14.104. Nabi dawuh, la tas'alu ahlal kitabi an syai'in. Jadi kamu itu jangan bertanya kepada ahli kitab an syai'in, saking sewiji-wiji tentang apapun. Jangan bertanya kepada ahli kitab. Mengapa? Fa innahum la yahdukum. Sesungguhnya mereka itu tidak akan apa? Memberikan kamu apa? Petunjuk. Karena di sini menggunakan huruf lam, Pak. La yahdukum. Harfun nafi lil abad, harfun nawasib, Pak. Yang artinya apa? Ahli kitab itu tidak akan pernah mau memberi apa? Petunjuk, Pak. Terbukti kan, orang Yahudi, orang Nasrani ahli kitab, Pak. Gitu. Orang Yahudi justru apa? Merubah kitab suci mereka. Gitu. Orang Yahudi tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Gengsinya besar.
Kalau orang Nasrani, ya kadang masih diberi daya oleh Allah, masih mau menerima dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang sering merubah. Makanya Allah sendiri mengatakan dalam salah satu ayatnya, wa in kuntum fi raibin, kalau kamu betul-betul mamang, ya, mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang aku turunkan kepada hambaku, faktu bisuratin, maka datangkan kepadaku satu surat saja, mim mislih, seperti Al-Quran. Wada'u syuhada'akum, undang seluruh ahli bahasa Arab di seluruh dunia, ahli bahasa Arab seluruh dunia sampai hari kiamat, sing kelasnya profesor, undangan pakar bahasa Arab sampai hari ini belum ada satupun yang bisa menjawab tantangan Allah. Kemudian waqad dhallu, dan mereka apa? Sungguh telah sesat. Makanya kita tidak boleh bertanya tentang masalah agama terhadap apa? Ahli kitab. Mereka tidak akan jujur, Pak, dan lain sebagainya. Di dalam bukunya yang dikarang oleh tokoh Muhammadiyah juga kita, Allah yarham, Kiai Haji gitu, yang ahli kristologi itu, Pak. Saya punya bukunya dua buku. Cinten? Bukan Abdul Sian, lebih senior lagi. Saya punya bukunya dipinjem itu, Bahauddin Mudhari, Kiai Haji Bahauddin Mudhari. Saya punya bukunya 4, yang 2 dialog tentang kristolog, yang satu itu debatnya, yang satu ini berkait masalah sejarah. Sampai hari ini itu yang namanya Injil Barnabas sudah ada, Pak, ketemu, Pak, cuma disembunyikan di dalam papirus, dan itu tersimpan di salah satu universitas yang ada di Eropa. Itu kalau ditunjukkan, Pak, gempar, Pak, itu, Pak. Banyak yang masuk Islam. Sekarang ini aja ada banyak yang masuk Islam, Pak. Saya di beberapa ngikuti itu sampai hari ini orang Italia, orang Rumania, orang Korsel banyak yang masuk ke dalam Islam. Yang artinya apa? Yang artinya adalah Islam itu bukan agama pendatang. Michael Hart yang mengarang buku 100 tokoh yang berpengaruh di dunia itu menempatkan Nabi Muhammad nomor 1. Ketika diundang di salah satu Mesir itu dicemooh, Pak, oleh para hadirin. Beliau diam aja. Setelah semuanya riuh, ya, itu tiba-tiba beliau seperti saya di depan, semuanya diam. Kemudian beliau bertanya kepada para hadirin. Pertanyaan pertama, mengapa Anda mempersoalkan Muhammad yang saya letakkan dalam buku saya tokoh nomor 1 di dunia yang paling berpengaruh? Anda kan tahu bahwasanya beliau sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, pernahkah dia berbohong? Sama sekali tidak pernah berbohong. Baik sebelum ataupun setelah itu tetap. Yang kedua, kalau seandainya Islam itu bikinannya Muhammad, andai kata itu, dengan usia Islam yang 1444 sekarang, benar hijrah, mengapa agamanya tidak semakin berkurang, malah semakin bertambah? Ini menunjukkan apa? Islam bukan agama pendatang. Islam bukan agama bikinan manusia. Kalau bikinan manusia, pasti tiap dekade jumlahnya akan menurun. Contoh, Pak, Kristen menurun, Pak. Buktinya apa? Banyak gereja dijual kok, gitu. Banyak gereja yang dijual. Buddha apalagi, Pak. Hindu tambah, Pak. Konghucu nemen. Nah, itu kan. Jadi baik Kristen, Protestan ataupun Katolik itu semakin hari semakin menurun. Makanya Islam itu agama yang ditakuti di dunia. Sebab apa? Populasinya semakin hari semakin naik. Yang pernah saya sampaikan, menurut VOA 2050 Islam menjadi agama terbesar di dunia, mengalahkan agama Kristiani, Pak. Ini banyak sekali yang sekarang ini masuk Islam, Pak. Tiap hari saya update itu
Tidak di Indonesia Pak nggih. Tidak di Indonesia. Rumania, Korsel itu sampai sekarang ini terus banyak yang masuk ke dalam Islam. Ini menunjukkan apa? Kalau Islam itu bikinannya Muhammad, pasti pemeluknya semakin hari semakin berkurang. Tapi nyatanya sampai hari ini bertambah. Nah, okay. Dan yang terakhir Bapak sekalian yang di materi Allah SWT, oleh Allah sendiri dinyatakan, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu. Dari kata zuhurun, Allah itu nanti akan memuliakan Islam ini alat dini kulli. Di sini jami'ul adyan al mukhalifatu lahu, dengan berbagai macam agama-agama nanti yang ada di bumi ini. Islam itu tanpa kita pun Allah itu sudah memuliakan Islam. Al-Islam yu'la wala yu'la alaih. Islam itu sudah mulia dan terus akan mulia, dan tidak akan ada yang lebih mulia dari Islam. Mengapa kita yang sudah Islam mulai procok gitu, justru kok masih ragu dengan Islaman kita? Mantan artis namanya Zara Zetira, warga negara Indonesia dari Sumatera, tinggal di Australia. Suaminya itu mu'alaf Australia. Sampai-sampai suami saya itu lebih solih daripada saya. Bayangkan, saudara kita yang masuk Islam itu, yang mu'alaf itu kadang-kadang lebih solih dibanding kita yang Islam mulai gak jalan, kita mulai di dalam kandungan wis Islam maksudnya gitu kan. Apa bosen sampai Islamnya gitu. Gitu. Apa bosen ada di Islam kan gitu. Nah, padahal apa? Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai apa kita malu terhadap anugerah hidayah yang sudah Allah beri. Jangan sampai apa? Hidayah ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dianugerahi oleh Allah iman dan Islam. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.